Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani cekatan, jadi hari ini kita kembali beraktivitas melakukan penyulingan lagi. Jadi ini kita sudah siap-siap untuk memasukkan gabah nilamnya ke tempat ketel kata orang, atau ke tempat tempat gabah, tempat tabung gabahnya. Jadi ini sudah kita masukkan satu karung. Jadi ukurnya itu satu karung itu sebenarnya untuk kapasitas yang ini 3 karung. Jadi satu karung tidak diikat di atasnya, atau satu karung cangak kata kami di sini. Jadi satu karung itu ya bukan seperti yang saya angkat ini tadi ya, akan tetapi satu karung penuh. Jadi ini aktivitas kita. Jadi setelah dimasukkan satu karung itu dilenat, dan di bawah tempat gabahnya ini ada dudukan, supaya nilamnya tidak di bawah dan selalu menggantung di atas, dan uapnya nanti akan naik ke atas. Nah ini saya angkat lagi, itu muatannya tidak satu karung penuh, ini karung kedua ya. Jadi untuk ukurannya itu saya ulangi lagi, itu satu karung penuh, yaitu tanpa diikat di atasnya. Jadi untuk kapasitas ketelnya ini atau tempat gabahnya sulingan kita ini muat kapasitas 3 karung, seperti karung yang saya angkat ini ya. Jadi setelah dimasukkan, saya ulangi lagi, ini kita lakukan proses penekanan atau peledatan kalau kami di sini mengatakannya ya. Itu proses dimana supaya padat gabah nilamnya. Jadi 3 karung muat untuk pengisian di gabah nilamnya. Ini karung ketiga. Jadi semua ukuran karungnya sama ya. Kalau karung warna garis 3, atau kalau kami di sini bilang belang 3. Ini memang proses penyulingan ini cukup lama. Ini kita mulai bergerak melakukan pemasukan gabahnya ini sekitar pukul 6:30. Jadi sekitar pukul 6:30 lewat lah. Ini belum kita mau melakukan pengapiannya dulu, dan yang lain-lainnya untuk pipanya juga belum kita lakukan pemasangan. Jadi beginilah sahabat petani cekatan, proses kita dengan manual atau tidak banyak menggunakan modernisasi kata orang itu. Pencincangannya pun kita lakukan secara manual, dikarenakan dekat atau lokasi tempat kita penyulingan ini bertebing, jadi sangat susah untuk memasukkan alat-alat yang praktis gitu. Ya tetap pantau dan ikuti terus sahabat petani cekatan. Untuk video yang kali ini saya akan memperlihatkan hanya sebatas memasukkan gabah ke tempat penyulingan sampai ditutupnya tempat gabah penyulingan ini atau ketelnya ya. Nah itu setelah gabahnya masuk, itu kita lakukan pemadatan lagi, dipadat, diinjak-injak gabahnya.
Jadi bagi sahabat petani cekatan yang ingin membuat sulingan seperti yang kita punya ini, nanti akan kita share di video berikutnya ya, akan kita fotokan. Ini belum sempat kita untuk melakukan pembikinan gambarnya, dikarenakan masih banyak sekali sulingan yang akan kita lakukan ya sahabat petani cekatan. Ini karung tambahan karena tadi 3 karung itu tidak padat, makanya kita tambahkan setengah karung lagi supaya genap 3 karung padatnya. Ya sahabat petani cekatan, ini sekilas bentuk sulingan kita. Ini menggantung ya, jadi ketelnya itu menggantung biar mudah untuk menumpahkan gabah ya, dan mudah untuk diisi lagi nanti. Ini tumpukannya, ini kapasitasnya tadi sudah saya perlihatkan berapa karung, 3 karung padat. Ini pas ya, pas dan tidak terlalu bunju atau menggunung menumpuknya. Ini kita lakukan pelenatan lagi atau pemadatan lagi supaya gabahnya muat untuk 3 karung. Oh ya sahabat petani cekatan, bagi yang baru menonton jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kita ini supaya kita semangat lagi di dalam membuat video-video untuk sharing dan berbagi informasi. Silakan sahabat petani cekatan komen supaya kita bisa saling berbagi pengalaman, atau mungkin dari cara penyulingan kami ini masih ada yang kurang, kami mohon untuk dibikin saran supaya nanti sulingnya bisa normal. Oh ya, ini kita lakukan pengisian tanah supaya nanti tutupnya itu rapat dan uap dari gabah nilamnya ini nanti beserta miaknya tidak keluar dari sela-sela penutupnya nanti ya. Ini pernah terjadi dari kami pertama menyuling kemarin, itu tidak kita kasih padatan tanah terlebih dahulu. Jadi di sela-sela yang dikasih tanah ini mengeluarkan uap atau merembes, sehingga hasilnya tidak normal seperti biasanya. Ya, sekedar informasi, bagaimana sering saya katakan, ini
kapasitas sulingan kita ini menghasilkan minyak nilam normalnya 1,5 kilo, akan tetapi kebanyakan kita di bawah 1,5 kilo hasilnya. Ini sudah kita kasih tanah, dan ini nanti akan kita lakukan pemadatan di tanahnya supaya kita nanti bisa melakukan penutupan dari tutup ketelnya ini. Nah, ini sudah kita lakukan pemadatan, sahabat petani cekatan ya. Bisa sahabat petani cekatan lihat, kita lakukan pemadatan supaya nanti tidak terulang lagi kesalahan kita yang pertama waktu kita penyulingan kemarin. Pencekatan, kita lakukan pemadatan tanahnya yang telah kita kasih di pinggir-pinggir untuk selah pinggir dari tutup ketelnya atau tutup sulingannya nanti. Nah, ini sudah selesai kita lakukan pemadatan. Sekarang kita mengambil tutupnya untuk kita lakukan penutupan dari ketelnya ini. Kita lakukan penutupan ya. Ini jadi bentuk tutupnya, sahabat petani cekatan, bisa dilihat sekilas walaupun belum kita lakukan gambarannya ya. Nah, ini kita tutup. Tadi sudah dikasih tanah di pinggiran tadi, kita geser dulu biar bisa menempatkan terputar-putar supaya bisa masuk untuk pemasangan bautnya. Dan proses persiapannya ini banyak membutuhkan waktu, sahabat petani cekatan. Bisa hampir 1,5 jam lah kita lakukan persiapan untuk awal penyulingannya sampai hidup pengapiannya. Jadi kalau dilakukan sendiri ini mungkin memakan waktu yang cukup lama, karena mulai dari mau pengangkatan gabahnya tadi sampai pemberian tanah dan pengapian. Kalau dilakukan berdua itu agak ringan, dikarenakan ada yang membuat kayu bakarnya dan ada yang melakukan seperti yang saya lakukan tadi. Itu sudah ditutup, sudah kita kencangi semua
baunya, ada sedikit lagi yang belum. Jadi nanti di sini sudah selesai pengecangan baut, kita kasih tanah lagi supaya bisa dipadatkan, supaya tidak terjadi kebocoran di pinggiran-pinggiran tutup ini sama pencekatan. Ini sudah kita lakukan pengapian, sudah hampir pukul 8 dari setengah 7 tadi kita mulai bergerak ya, melakukan pengisian gabah ya. Seperti yang saya katakan tadi, itu memakan waktu hampir 1,5 jam. Belum lagi kita mau memasang pipa pembuangan minyaknya nanti ya. Jadi sahabat petani cekatan, inilah proses penyulingan kita dari pemasukan gabahnya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh berkomen dan kita saling-saling berbagi pengalaman. Oke, terima kasih.